Hai, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra. Dan saya Diah Kusuma. Ini ada hal yang baru di pemirsa. Aziz bakal ngenalin presenter baru ataupun host baru dari narasi kesehatan, Diah Kusuma. Luar biasa. Ini kayaknya aku graduation pemirsa, jadi hari terakhir. Tapi nggak apa-apa Diah, karena memang suatu program harus ada refresh gitu kan ya. Kemudian biar ada regenerasi juga. Saya pasrahkan mahkota Raja Narasehat ini kepada dia. Luar biasa. Jadi buat pemirsa di rumah, nanti ketika nonton Narasehat atau narasi kesehatan, nanti akan ketemu terus sama Mbak Dia. Oke, Di, karena ini hari terakhir Aziz dan hari pertama Dia, Ya, betul. kayaknya kita perlu kolaborasi nggak sih? Ya dong, harus dong. Kita harus kolaborasi biar masyarakat tuh tahu nih ada host baru. Sebenarnya nggak baru-baru amat juga sih pemirsa ya, tapi untuk bawain program Narasehat baru, Yes. karena dia sudah bergabung di Banting TV dari bulan Agustus ya. Agustus awal Mas. Agustus tahun 2024. Nah, kebetulan kita ada di Pendopo Nusantara ataupun lapangan Nusantara Kota Pekalongan Dia, dan kita untuk episode kali ini akan membahas tentang STPBM. Loh, Apa tuh Mas Aziz? sanitasi total berbasis masyarakat. Oke. Gitu, agak lumayan susah gitu kan ya. Nah, gimana dia kalau umpamanya kita Mas Aziz ke kanan, kemudian dia ke kiri, kita coba mencari masyarakat yang ada di lapangan Nusantara Kota Pekalongan Boleh. untuk menanyain program ataupun apa ya ibaratnya tema kita hari ini. Setuju? Setuju dong. Ya udah, buat pemirsa yang ada di rumah, gimana keseruan kita untuk mencari masyarakat di lapangan Mataram Kota Pekalongan? Lapangan Mataram nggak tuh? Lapangan Nusantara Kota Pekalongan? Langsung aja dia, let's go! Mas, selamat pagi. Ini kita dari tim Batik TV gitu ya. Kita mau tanya-tanya nih terkait STBM. Sebelumnya perkenalan dulu Mas, boleh silahkan. Boleh. Musyafa, Mas Musyafa, ini lagi dagang apa nih? aksesoris HP. Aksesoris Iya. HP, Masya Allah. Semoga laris Mas ya. Amin. Jadi kita masih mengulik nih apa itu STBM. Mas Musyafa tahu nggak apa itu STBM? Apa itu? Tahu nggak apa surat apa gitu? Apa tadi ST apa? STBM. ST manis tapi. Es teh manis, aduh. Jadi nanti kita bakal kulik apa itu pengertian dari STBM dari para ahli. Kemudian nih, apakah di lingkungan Mas Musyafa di rumah gitu ya, apakah masih ada masyarakat yang membuang air besar secara sembarangan kayak gitu? Ada? Masih ada Mas? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Kalau orang gila sih masih Kecuali ada. orang gila. Oke, berarti pada dasarnya sudah pada tahu Ada. gitu ya. Kalau di lingkungan Mas Musyafa, apakah masih ada aliran air sungai atau sungai kecil gitu di lingkungan desa Mas Musyafa? Sungai pengairan buat sawah doang sih. Oh, dua. Iya. Gitu. Oke, Mas Musyafa, setelah ini kita akan kulik bersama Iya. tentang sanitasi ini oleh para ahli. Jadi kita simak, kita bareng-bareng bilang cekidot gitu ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Cekidot. Cekidot. Apa sih STBM itu? Ya, STBM itu singkatan dari sanitasi total berbasis masyarakat. Ya, jadi STBM itu adalah pendekatan untuk perubahan perilaku ke arah perilaku yang higienis dan saniter. Nah, di STBM itu di situ ada berbasis masyarakat. Memang ini adalah suatu pendekatan pembangunan di bidang sanitasi yang baru ya, di mana masyarakat ini selain dia jadi subjek juga menjadi objek dalam pembangunan sanitasi. Jadi awal mula STBM ini diperkenalkan ya di Indonesia itu di tahun 2008. Saat itu dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 852 tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang STBM ya, sanitasi total berbasis masyarakat ya. Di tahun itu kenapa perlu konsep baru di bidang pembangunan sanitasi, karena memang saat itu masalah kesehatan masyarakat terutama penyakit menular ya, penyakit menular yang berbasis lingkungan, salah satunya diare saat itu masih cukup tinggi, dan angka kematian bayi balita yang disebabkan diare saat itu juga cukup tinggi. Nah, setelah dilihat dari capaian kondisi sanitasi di negara kita saat itu,
akses kepemilikan jamban layak saat itu angkanya masih sangat sedikit, di bawah 50%. Sehingga memang perlu terobosan baru, perlu inovasi baru di bidang pembangunan sanitasi. Nah, maka itu dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan satu kebijakan yang dikenal dengan STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat, yang tujuannya adalah bahwa pembangunan sanitasi ini tidak hanya melulu terkait sarana sanitasi, tetapi juga perilaku masyarakatnya. Karena sarana sanitasi disiapkan tapi masyarakatnya tidak tahu dan tidak mau menggunakan, itu sama saja apa yang kita harapkan tidak akan tercapai. Jadi tujuan dari STBM ini yang pertama adalah adanya perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat yang kita harapkan yaitu perilaku hidup bersih dan sehat ya. Ada 5 pilar atau 5 indikator dalam STBM ini. Yang pertama adalah stop BABS ya. Masyarakat berhenti buang air besar secara sembarangan. Ya, jadi setiap rumah tangga harus ada akses ke jamban yang sehat. Tidak mesti harus di suatu rumah itu harus memiliki jamban keluarga tersendiri. Misalkan kok di suatu rumah tangga belum ada jamban keluarganya, maka dia bisa memanfaatkan MCK umum yang ada di sekitarnya. Jadi di pilar pertama ini yang kita lihat adalah ada atau tidak masyarakat di sekitar kita yang masih BABS. Ya, itu di pilar pertama. Kemudian di pilar yang kedua terkait perilaku sanitasi yang kita lihat adalah perilaku cuci tangan pakai sabun. Ya, jadi cuci tangan ini kalau kita lihat tindakan atau perilaku sehari-hari yang sederhana, tapi sebetulnya cuci tangan ini punya efektivitas yang luar biasa untuk mencegah penyakit. Ya, hampir sebagian besar penyakit, terutama penyakit yang terkait dengan saluran pencernaan dan pernafasan itu bisa dicegah hanya dengan cuci tangan. Ya, tapi cuci tangan yang seperti apa yang bisa mencegah penyakit? Ada tata caranya. Nah, ini yang terus kita sampaikan ke masyarakat. Itu di pilar kedua. Kemudian di pilar ketiga, perilaku sanitasi yang akan kita lihat adalah bagaimana masyarakat ini menyiapkan makanan dan minuman di rumah tangga. Kita tahu bahwa pangan atau makanan yang kita konsumsi itu termasuk salah satu faktor yang menyebabkan penyakit juga. Nah, itu di pilar ketiga. Nah, kemudian di pilar keempat sanitasi yang akan kita lihat adalah bagaimana masyarakat itu mengelola sampahnya. Karena kita tahu sampah itu juga faktor risiko penyakit. Ya, kemudian yang terakhir adalah pengelolaan limbah cair rumah tangga. Nah, di sini yang akan kita lihat adalah bagaimana masyarakat itu mengelola limbah cairnya. Karena kita tahu kalau limbah cair di rumah tangga ini tidak dikelola dengan baik, dia bisa menjadi faktor resiko salah satunya penyakit demam berdarah. Ya, jadi di STBM atau sanitasi total ini tadi 5 perilaku rumah tangga yang akan kita lihat. Karena tujuan dari sanitasi ini kita rubah perilakunya, tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang sehat. Ya, karena kita tahu bahwa faktor terbesar yang menentukan kesehatan kita itu adalah faktor perilaku dan lingkungan. Nah, di STBM ini kita sentuh 2 faktor itu, faktor perilakunya dan faktor lingkungannya. Kalau kita mau sehat, tentunya kita harus hidup di lingkungan yang sehat. Kabar pemirsa yang ada di rumah. Nah, kalau tadi dia sudah mencar ke sebelah kiri di lapangan Nusantara Kota Pekalongan, sekarang Aziz ke kanan nih pemirsa ya. Di samping Aziz sekarang sudah ada masyarakat Kota Pekalongan yang lagi sampai di lapangan Nusantara Kota Pekalongan. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo Pak, dengan Pak siapa? Bapak Budi. Bapak Budi. Kalau saya Ibu Budi. Kita suami istri. Enggak dong, laki-laki sama laki-laki bukan ya. Oke, Pak Budi, kalau boleh tahu di sini lagi ngapain? Ini lagi jaga mainan. Lagi jaga mainan. Nah, jaga istrinya kapan, Pak? Setiap malam. Malam ya pemirsa ya. Jadi hari ini waktunya kerja. Ini ya. Siapa nih namanya nih? Selin. Oke, Selin anaknya siapa? Bapak siapa? Budi. Bapak Budi. Terus ibunya Ibu Ani. Bapak Budi, Ibu Ani. Pelajaran bahasa Indonesia. Oke, Pak Budi, hari ini kita lagi ngebahas tentang sanitasi, Pak. Ya. Pak Budi, paham nggak sih sanitasi itu apa? Terasi, Pak. Simpel, padat, terisi, terasi. Tadi padahal kita
sebelum kita syuting ambil gambar itu cuma ngejok ya pemirsa. Sanitasi kotrasi itu gimana sih Pak? Sanitasi masa nggak tahu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Memang nggak ada sosialisasi dari puskesmas terdekat. Nggak gitu. ada. Nggak ada ya. Karena Bapak Budi setiap pagi di sini. Setiap pagi di sini. Kalau ada sosialisasi Bapak Budi nggak bisa hadir gitu ya. Nah sanitasi itu biasanya adalah ibaratnya pencegahan pembuangan air besar secara sembarangan. Tahu air besar nggak? Oh, tahu. Air besar apa? Ya itu Pak, kuning-kuning. Kirain air besar, air yang keluar secara besar gitu ya. Jadi dikeluarkan secara mentah-mentah gitu pemirsa. Oke, betul gitu ya. Pak Budi, tapi Pak Budi penasaran nggak sih sebenarnya tujuan pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan tentang sosialisasi ke masyarakat? Penasaran kan? Iya. Penasaran? Penasaran banget gitu. Penasaran banget. Oke, Pak Budi kalau penasaran banget lihat ke kamera situ, nanti lihat ngomong bareng Aziz dalam hitungan 3 mundur, check it out gitu ya. Kita hitung 3 mundur dari sekarang. 3, 2, 1. Check it out. Target di bidang sanitasi ya, kalau di pilar 1 terkait dengan stop BABS, target secara nasional itu adalah 0%. Jadi tidak boleh ada lagi masyarakat kita yang BABS ya. BABS itu artinya ya BAB-nya sembarangan. Nah, BAB sembarangan ini sebetulnya ada 2 versi ya. Ada BAB yang terbuka ya, ada BAB yang tertutup gitu ya, BABS yang tertutup ya. BABS terbuka itu artinya masyarakat kita kalau mau BAB itu masih pergi ke kebun, ke selokan gitu ya, ke pinggir kali. Itu termasuk BABS yang terbuka. Ya, nah itu yang harus sudah 0%. Tidak boleh ada lagi masyarakat di Kota Pekalongan ya, masyarakat di Indonesia yang BABS secara terbuka. Nah, di samping BABS terbuka ya, ada BABS yang tertutup sebetulnya. Jadi termasuk BABS, buang air besarnya sembarangan tapi tertutup atau terselubung. Nah, yang termasuk kategori ini adalah rumah tangga yang sebetulnya sudah punya jamban keluarga tapi tidak punya septic tank ya, tidak punya tangki septik. Artinya apa? Kotoran kita walaupun sudah masuk ke WC istilahnya ya, ke jamban, tapi langsung dibuangnya ke kali atau ke pinggir sungai ya. Ini masih banyak kita temui sebetulnya di Kota Pekalongan, masih banyak, terutama rumah tangga yang posisinya itu posisi rumahnya di belakang sungai ya, di belakang kali. Itu masih banyak kita jumpai. Nah, ini masih menjadi PR karena sebetulnya itu masih BABS ya, tapi BABS tertutup ya. Namun kalau dilihat dari target, yang menjadi target kita saat ini adalah 0% untuk BABS yang terbuka ya. Kemudian target lainnya terkait dengan pilar 1 adalah pencapaian sanitasi yang aman ya. Sanitasi yang aman targetnya adalah 15%. Nah, apa yang dimaksud sanitasi aman? Sanitasi aman itu artinya sanitasi yang mana di situ sudah tidak ada lagi pencemaran ke lingkungan. Jadi rumah tangga yang sudah punya septic tank ya, itu idealnya dikuras minimal 3-5 tahun itu 1 kali. Sekali minimal ada pengurasan ya. Saat rumah tangga itu punya septic tank tapi tidak pernah dilakukan pengurasan, maka itu tidak bisa termasuk sanitasi aman. Kenapa? Karena limbah kita atau kotoran kita masih mencemari sumber air di sekitarnya. Nah, ini yang masih menjadi PR, ini yang masih perlu kita tingkatkan kesadaran masyarakat kita, karena memang secara umum masyarakat kita baru akan menyedot gitu ya, akan memanggil jasa penyedot tinja kalau mampet gitu ya, kalau mampet atau kalau penuh ya. Berarti selama tidak ada masalah, tidak mampet, tidak penuh, masyarakat biasanya belum memanggil jasa sedot. Nah, ini yang masih terus kita upayakan bahwa harusnya idealnya disedot supaya kotoran kita tidak lagi mencemari sumber air di sekitar kita ya. Jadi di pilar 1 kita memang masih ada PR menyelesaikan BABS tertutup tadi ya, karena memang ini masih beresiko besar. Artinya apa? Selama kotoran kita masih belum terkelola dengan baik, faktor resiko diare masih tinggi, faktor resiko polio masih tinggi. Kita ingat kejadian polio beberapa waktu lalu ya. Itu disebabkan karena perilaku BABS ya. Kita tentu tidak mau ya anggota keluarga kita ada yang terkena polio seperti itu ya, karena polio tidak bisa disembuhkan ya. Siapa yang bisa mencegah itu diri kita sendiri. Kotoran kita harus dikelola dengan baik dan aman. Itu di pilar 1 yang masih menjadi
PR gitu ya. Nah, kemudian di pilar yang kedua terkait cuci tangan pakai sabun ya, itu yang menjadi target nasional adalah 75% rumah tangga kita punya sarana cuci tangan di rumah. Ya, tidak harus dalam bentuk wastafel tersendiri. Yang penting di rumah ada sarana cuci tangan ya, dan dilengkapi dengan sabun ya, air mengalir dan sabun. Kemudian rumah tangga kita juga tahu kapan waktu penting untuk cuci tangan ya. Tahu kapan waktu pentingnya dan mampu mempraktekkan cuci tangan yang baik dan benar ya. Kita belajar dari pengalaman Covid sebelumnya ya. Banyak sekali aturan simulasi terkait cuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa ya. Bisa dilihat sekarang banyak sekali YouTube-nya, ada 5 langkah cuci tangan, ada 10 langkah cuci tangan. Monggo, yang penting kita berusaha menerapkan cuci tangan yang baik dan benar dan bisa mencegah penyakit itu yang seperti apa. Ya, karena sebetulnya kita perlu evaluasi kalau anggota keluarga kita kok ada yang diare, coba dicek ya, cuci tangannya sudah baik dan benar belum? Pengelolaan makanan dan minuman rumah tangganya sudah benar atau belum ya? Itu terus yang kita bangun saat ini seperti itu. Kemudian pilar yang ketiga, keempat sama ya, targetnya secara nasional adalah 75% rumah tangga kita mampu mengamankan air minumnya. Ya, mengamankan air minumnya maksudnya seperti apa ya? Jadi air minum yang kita konsumsi kita pastikan aman. Aman artinya apa? Tidak ada cemaran secara fisik, kimia maupun biologi ya. Kalau kita misalkan memanfaatkan air dari PDAM atau Pamsimas ya, kita merebus air itu dengan cara yang benar. Artinya apa? Air itu direbus betul-betul sampai mendidih ya. Kita diamkan selama kurang lebih 2 menit baru kita matikan ya. Kemudian penyimpanan air pun itu ada tata caranya. Kita pastikan air itu disimpan di tempat yang tertutup supaya apa? Tidak ada kontaminasi yang akan masuk ke air. Nah, kemudian bagaimana jika kita memanfaatkan air dari depot air minum ya. Saya yakin banyak sekali masyarakat Kota Pekalongan yang sumber air minumnya itu dari depot air minum ya. Apa yang harus kita pastikan? 1, pastikan apakah depot itu sudah punya izin secara kesehatan ya. Nama izinnya adalah SLHS atau Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi. Kemudian yang kedua, pastikan depot air minum tempat kita biasa membeli itu sudah rutin memeriksakan kualitas airnya. Ya, cara melihatnya seperti apa? Lihat apakah di depot itu ditempel ya, ditempel hasil pemeriksaan air laboratnya. Itu memastikan bahwa air yang kita konsumsi itu sudah dilakukan uji kualitas air. Jangan sampai kita meminum air minum dari depot yang tidak pernah diperiksa kualitas airnya ya. Kemudian pengamanan makanan ya. Apa yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh suami, anak kita begitu ya, aman untuk dikonsumsi. Pastikan bahwa makanan itu dikelola dengan cara yang aman dan disimpan dengan cara yang aman. Cara yang aman ini artinya adalah supaya tidak ada kontaminasi ya, baik dari lalat, debu masuk ke makanan. Kemudian di pilar keempat, pengelolaan sampah, pastikan sampah kita dikelola dengan baik. Karena tadi sampah itu termasuk salah satu faktor resiko penyakit ya. Dikelola dengan baik artinya sampah itu disimpan di tempat sampah yang tertutup, supaya tidak ada lalat yang hinggap ke tempat sampah kita. Kemudian ada cara atau perlakuan yang aman terhadap sampah kita. Tidak dibakar, tidak dibuang sembarangan ya, itu terkait pengelolaan sampah. Dan yang terakhir, perilaku di 5 pilar STBM, pilar yang kelima yaitu pengelolaan limbah cair rumah tangga. Ya, artinya limbah cair kita pastikan tidak menggenang di sekitar rumah tangga kita ya, karena itu akan jadi faktor risiko penyakit demam berdarah. Upaya yang sudah kita lakukan untuk mencapai target sanitasi tadi ya, kita tahu bahwa sanitasi ini sangat terkait dengan penyakit, terutama penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan ya, karena sanitasi ini ujung tombaknya adalah masyarakat ya. Jadi yang kita lakukan adalah pemicuan, menyadarkan masyarakat supaya dia tahu mengapa sih saya harus menerapkan sanitasi atau perilaku yang higienis begitu ya, higienis dan saniter. Karena kalau masyarakatnya saja tidak tahu, diberikan fasilitas sanitasi, dibangunkan jamban, misalkan diberikan MCK, tidak akan dipakai. Ya, jadi indikator utama kita berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat itu adalah masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk menggunakan. Ya,
Ya. Kemudian yang kita lakukan selain pemberdayaan, pemicuan di masyarakat, kita juga berkoordinasi dengan lintas sektor yang terkait dengan DPUPR, kemudian dengan Dimperkim, kemudian dengan DLH terkait dengan penyediaan sarana sanitasi. Karena kita bangun perilakunya, tapi kalau sarananya tidak ada, tentu tujuan yang kita harapkan tidak akan tercapai. Indikator keberhasilan STBM ya, terkait dengan 5 pilar STBM tadi ada 5 indikator juga ya. Di pilar yang pertama, indikator keberhasilannya adalah kalau semua masyarakat punya akses ya. Tidak punya jamban sendiri tidak masalah, yang penting dia bisa akses, mau akses ke MCK umum yang ada di sekitarnya. Kemudian terkait dengan pilar 2, dikatakan berhasil kalau semua rumah tangga kita punya sarana cuci tangan ya, punya sarananya, tahu waktu pentingnya dan tahu cara cuci tangan yang baik dan benar ya. Kemudian di pilar ketiga terkait pengamanan air minum dan makanan rumah tangga, yang menjadi indikator adalah rumah tangga tersebut tahu bagaimana cara mengamankan air minumnya, tahu bagaimana cara mengamankan makanannya di rumah tangga. Ya, kemudian di pilar yang keempat terkait pengelolaan sampah. Tadi ya, setiap rumah tangga tahu cara mengamankan atau mengelola sampah rumah tangganya. Tersedia sarana sampah yang tertutup ya. Karena di pilar keempat ini banyak sekali yang masih kita temukan tersedia tempat sampah di depan rumah tapi tidak tertutup. Ya. Kemudian masih ada beberapa masyarakat kita yang membakar sampahnya. Nah, padahal ini sudah tidak diperbolehkan ya, selain menyebabkan pencemaran udara, masih banyak yang kita temukan sampah itu dibakar. Kemudian masih ada juga yang sampah itu dibuangnya ke sungai. Nah, ini berarti masih menjadi PR kita bersama, berarti kesadaran masyarakat untuk mengelola sampahnya secara aman ini masih perlu terus ditingkatkan. Dan yang terakhir di pilar kelima yang menjadi indikator adalah setiap rumah tangga punya saluran pembuangan air limbah. Artinya apa? Supaya air limbah rumah tangga itu tidak menggenang di sekitarnya. Dan di pilar 5 ini ada salah satu indikator yang agak sulit tercapai ya, hampir di semua kabupaten kota, karena yang menjadi indikator di pilar 5 adalah air limbah rumah tangga itu sebetulnya tidak boleh langsung dibuang ke selokan. Ya, tapi ada sumur peresapan, sumur untuk pengelolaan air limbah rumah tangga. Nah, ini yang masih masih kita upayakan untuk pencapaiannya seperti apa ke depannya. Karena sebagian besar rumah tangga kita air dari tempat cuci piring ya, dari kamar mandi sebagian besar ya langsung dibuang ke selokan. Meskipun untuk menggenang di sekitar rumah tangga sebagian besar sudah tidak, tapi masih langsung dibuang ke selokan tanpa ada pengelolaan terlebih dahulu. Tadi Mas Aziz sudah sebelah kanan ya. Ini kita muter lagi ke sebelah kiri dan kita ketemu sama Ibu. Boleh dong Ibu kita perkenalan dulu nih. Ibu siapa ini, Bu? Rahma. Ibu Rahma. Alamatnya mana Ibu? Aku tinggal di Pesindor. Oh, di Pesindor. Ini di sini lagi ngapain nih bareng adiknya dan siapa ibunya gitu ya? Aku nih tante. Oh, tantenya. Ya, jalan-jalan aja ngeliatin anak. Lagi jalan-jalan nyenengin anak gitu ya, Bu. Ini hari Selasa gitu, tapi masih bisa liburan gini di alun-alun. Ibu, jadi di sini kita masih bahas sanitasi nih. Ibu tahu nggak sih sanitasi itu apa? Apa itu? Jadi sanitasi itu sebuah pencegahan untuk kita tidak membuang air besar secara sembarangan gitu ya. Nah, Ibu tahu nggak sih apa sih dampak dari Ibu ketika membuang air besar secara sembarangan gitu? Udah tahu? Ke badan nggak bagus juga. Iya. Berarti ini Ibu untuk sanitasi sendiri untuk dampaknya belum tahu jelas gitu ya. Nah, kita bakal tanya-tanya nih sama ahlinya gitu. Jadi boleh ya Bu kita madep ke kamera ya. Kita bilang let's go gitu aja ya. 1, 2, 3, let's go. Hambatan di program STBM ya, atau sanitasi total berbasis masyarakat. Karena STBM ini ujung tombaknya adalah masyarakat, sehingga komitmen atau kemauan dari masyarakat ini menjadi
masalah, nggih, masih menjadi masalah di tempat kita. Kadang setelah pemicuan dilakukan, pada saat evaluasi atau pemantauan itu hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Nah, ini yang masih menjadi PR ya, yang masih menjadi hal yang terus kita sampaikan ke masyarakat supaya tadi komitmen, karena memang perilaku itu tidak seperti tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya. Pada saat sosialisasi, pada saat pemicuan, apa yang kita harapkan itu tidak seperti pada saat kita monitoring evaluasi. Jadi masih banyak masyarakat yang kembali ke perilaku sebelumnya. Nah, apakah memang ini terkait dengan sarana sanitasi yang tersedia di masyarakat? Nah, ini yang perlu terus kita bangun bersama lintas sektor terkait. Terkait dengan sanitasi ya, harapan kami adalah masyarakat atau rumah tangga kita mau menerapkan sanitasi total ya, karena lingkungan kita, kalau kita hidup di lingkungan yang tidak bersih begitu ya, efeknya adalah ke kesehatan kita. Kalau kita ingin keluarga kita sehat, tentu harus dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri berubah supaya rumah tangga kita sehat. Jadi inti dari STBM ini adalah bagaimana kita menyiapkan lingkungan yang sehat dengan cara apa? Dengan merubah perilaku hidup bersih dan sehat kita. Halo pemirsa yang ada di rumah, kita sudah keliling di lapangan apa ini Mas? Betul, lapangan Nusantara. Mas Aziz gimana sih tadi? Udah nemuin beberapa orang ini. Kalau Aziz memang udah membawakan program ini 2 tahun gitu ya. Sangat terkesan ya, karena kalau mamanya kita berbicara tentang masyarakat Kota Pekalongan itu pengetahuannya sangat luas gitu ya. Saking luasnya kadang belendrang. Tapi nggak masalah gitu, karena kita memiliki narasumber di. Nah, kalau Mas Aziz pengen tanya nih sama dia. Dia kan ini first time gitu ya. First impressionnya gimana nih ketemu bertanya sama masyarakat Kota Pekalongan perihal kesehatan. Kalau aku lihat sih Mas ya, memang udah beberapa mereka sudah menerapkan sanitasi yang baik gitu ya, karena kan memang pemerintah Pekalongan sudah memberikan sosialisasi yang baik gitu. Jadi yang dia temui hari ini gitu ada 2 gitu tuh udah di lingkungannya sudah menerapkan sanitasi yang baik gitu. Wow, kita sudah dijelaskan secara detail gitu kan. Jadi wawasan kita dibukakan, knowledge kita dibukakan sama narasumber yang berkompeten di bidangnya gitu. Tapi tidak terasa kita harus pamit undur diri nih gitu kan ya. Sekali lagi titip program ini ya dia ya, karena ini hari terakhir. Mas Aziz ya biar Awet gitu ya. awet. Amin gitu ya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga selamat ada wajah baru tentunya yang lebih fresh, cantik, glowing seperti penyanyi idolaku, the one and only Feby gitu. Oke, akhir kata tentunya dia ada saya Aziz Mahendra. Dan saya Dia Kusuma. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.